Salam pemirsa, selamat bertemu kembali. Puji Tuhan, kita masih berikan waktu dan ini sudah akhir tahun 2018. Berterima kasih kepada semua pemirsa yang setia mendengarkan pendalaman Alkitab melalui Sekolah Sahabat. Tak terasa, akhir tahun telah hampir tiba dan kita menjelang tahun yang baru. Kami berharap kita akan bertemu, selalu bertemu di tahun mendatang dengan pendalaman Alkitab yang baru juga, yang mungkin lebih menarik lagi, sehingga membawa inspirasi-inspirasi baru di dalam kerohanian kita, di dalam pendekatan kita kepada Tuhan. Di studio, seperti biasa, sudah ada dua narasumber kita, Bapak Adri Kaunang. Shalom, puji Tuhan. Mari kita selalu memandang kepada Allah. Apa kabar, Pak? Baik dan luar biasa, Pak. Terima kasih. Sebelah kanan saya ada Bapak Fajar. Shalom, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Luar biasa sekali, Pak. Terima kasih. Apa kabar, Pak? Iya, amin. Puji Tuhan. Demikian pemirsa, sebelum kita mulai pendalaman Alkitab kita, mari kita mengundang Roh Allah untuk hadir di tengah-tengah kita, sehingga bimbingan Roh Tuhan bisa menolong kita mendapatkan pengertian yang lebih baik lagi di dalam diskusi kita kali ini. Kita akan undang Bapak Fajar memimpin kita dalam doa. Kita satu dalam doa. Maha besar Bapa kami yang bersemayam di kerajaan surga yang mulia. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Kami sudah memasuki di penghujung akhir tahun 2018. Dan tentunya pelajaran yang menarik mengenai kedatangan Yesus yang akan mempersatukan kami semuanya. Dapat boleh kami pelajari dan menguatkan iman kami. Dan tentunya pengharapan kami di dalam Engkau. Bahwa Engkau akan datang menjemput kami semuanya di atas dunia ini. Berikan kami Roh Kudus-Mu dari surga kepada masing-masing kami, baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, dimanapun, pemirsa, dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya kepada masing-masing kami, supaya kami dapat boleh memahami dan mengerti akan pelajaran ini. Doa yang tidak sempurna ini Bapa kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Pemirsa, tidak terasa selama 3 bulan terakhir kita bicarakan mengenai satu dalam Kristus. Dan kita sudah tiba di akhir diskusi kita dalam topik ini. Tapi kita akan tentu ada topik baru lagi untuk minggu mendatang. Tapi ini adalah topik terakhir dari 3 bulan terakhir ini. Kita membicarakan satu dalam Kristus. Maka topik kali ini adalah pemulihan persatuan kita. Apa yang membuat persatuan kita kembali pulih? Ya, melalui Yesus Kristus tentunya. Dan ini adalah topik yang menarik. Kita akan bahas bersama-sama. Dan kita minta Bapak Kaunang memberikan gambaran kepada kita dan pemirsa di rumah. Kira-kira apa yang mau kita sentuh kali ini? Silakan, Pak. Oke, shalom para pemirsa. Pak Darwis, pertanyaan yang begitu baik. Ada satu kata atau kalimat yang luar biasa menjadi objek dan subjek adalah kata janji, promises. Dalam bahasa ini, manusia yang paling selalu berjanji kepada kita pada saat kita masih kecil adalah orang tua kita. Dan kadang-kadang janji ini pun melanggar etika rumah tangga. Namun saya tidak menerangkan hal ini lebih jelas, tetapi fokus kita adalah janji terbesar yang dinyatakan dari firman Allah adalah Alkitab. Bahwa Yesus berjanji dalam buku Perjanjian Baru, khususnya kepada murid-muridnya, aku datang segera. Poin yang kedua, umat percaya yang sudah menanti-nantikan Yesus beribu-ribu tahun yang lalu sampai saat ini juga sama. Mendengung-dengungkan baik di khotbah, baik dalam pelayanan, baik dalam firman Allah, membawakan kabar baik kepada diri dan orang lain bahwa janji Yesus segera akan datang. Dan yang ketiga di sini dikatakan bahwa kedatangan kedua kali menjadi momen yang luar biasa akan pulihnya kehidupan kita sebagai manusia yang tidak dapat berbuat apa-apa. Inilah beberapa rangkaian peristiwa atau bahasa-bahasa yang menarik tentang siapa Yesus itu, mengapa Yesus berjanji, dan apa tugas kita untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kira-kira sudah tidak lama lagi menurut firman Allah. Ini Pak gambaran yang bisa saja pertanyaan Bapak. Terima kasih. Jadi ini menggambarkan pengharapan kita ya Pak. Ya, betul Bapak. Karena ini yang kita tunggu-tunggu. Betul Bapak. Sudah lama kita menunggu ya. Betul. Dan kita akan dipulihkan kembali luar biasa. Ya. Mungkin pemulihan tubuh kita secara fisik, juga secara kerohanian akan dipulihkan oleh Tuhan kita sesuai dengan janjinya.
pada saat kedatangannya. Luar biasa. Tentu semua sangat berharap, Pak, akan janji itu. Akan janji kedatangannya itu. Karena hal yang luar biasa akan terjadi. Perubahan luar biasa ya, Pak. Wah, puji Tuhan. Kita tentu menantikan hari yang akan tiba itu. Amin, luar biasa. Jadi kita juga ingin kepastian, Pak, kedatangan Tuhan Yesus ini. Jangan sampai ada yang berpikir, itu hanya janji yang mungkin tidak terpenuhi. Jadi Pak Fajar untuk memastikan kepada kita dan juga pemirsa di rumah, apa ini kepastian kedatangan Yesus? Betul. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Darwis. Ini janji bukan janji palsu ya, karena janji ini diucapkan oleh Allah dan Yesus sendiri pada waktu Yesus ada di atas muka bumi ya. Ada satu janji yang diberikan dan ditulis oleh Yohanes terkasih. Kita sama-sama membaca dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai 3 ya. Kita akan membaca ayat yang sangat bagus ini. Ini adalah janji Yesus akan kedatangan Dia ya. Apa yang dilakukan pada waktu Yesus nanti di akhir zaman nanti. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Janji ini tidak main-main, karena ini diucapkan oleh Yesus sebagai juru selamat pribadi bagi umat manusia. Pada waktu dia bangkit, setelah mengalami kematian, pengorbanannya, kemudian bangkit, dia naik ke surga. Dia naik ke surga bukan berarti meninggalkan kita semuanya, tapi di sini dia sebelum kematiannya dia sudah menjelaskan bahwa aku akan menyediakan tempat bagi kamu, supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Kalau kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kita, tentunya kita juga percaya apa yang diucapkan oleh Dia. Nah, janji ini bukan hanya diucapkan oleh Yesus saja. Ada kesaksian sebelum air bah itu melanda muka bumi, ada salah satu umat Tuhan yang orang yang begitu dekat, sahabat dari Allah sendiri, yaitu Henok. Henok ini juga merasa yakin bahwa Allah itu akan datang, akan menjemput kita semuanya, akan memberikan penghakimannya. Kita sama-sama membaca dalam Yudas 1 ayat yang ke-14 dan 15. Ini kita menyampaikan beberapa bukti-bukti secara alkitabiah bahwa janji ini tidak main-main akan kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Yudas 1 ayat 14 dan yang ke-15. Juga tentang mereka, Henok, keturunan ketujuh dari Adam, telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya, hendak menghakimi semua orang dan menjatuhkan hukuman atas orang-orang fasik, karena semua perbuatan fasik yang mereka lakukan dan karena semua kata-kata nista yang diucapkan orang-orang berdosa yang fasik itu terhadap Tuhan. Artinya hari pembalasan, hari penghakiman itu akan datang dan Tuhan sendiri akan bersama-sama dengan beribu-ribu malaikatnya. Ini luar biasa sekali ya. Yesus bilang akan menyediakan satu tempat bagimu. Henok memberikan kesaksian bahwa Tuhan akan memberikan pembalasan bagi semua orang fasik, orang yang berdosa, orang yang menista, orang yang melakukan perbuatan kejahatan. Jadi itu pasti itu, Pak. Jadi pasti, jangan kita khawatir, janganlah gelisah hatimu. Mungkin yang meyakinkan lagi ya kedatangan yang pertama ya, Pak. Ya, betul. Itu sudah dibuatkan jauh hari sebelumnya. Dan dia datang. Betul. Ya kan, suatu bukti yang nyata bahwa Tuhan Allah melalui Daniel sudah dijanjikan bahwa Yesus akan turun ke dunia. Dan betul dia datang. Dan saya kira janji kedua pasti mau datang lagi udah pasti. Janji pertama sudah real, nyata. Sudah real, Masa harus dilalaikan dengan janji kedua? Saya kira kedatangan pertama dan kedua tentu ada hubungannya Pak. Sangat dekat sekali. Jadi apa yang mau diragukan lagi, kita harus percaya ini. Kedatangan kedua yang penuh pengharapan, penuh perubahan, dan saat yang luar biasa. Amin. Luar biasa. Mungkin gimana Pak janji kalau nanti kedatang dia pemulihan yang mau diberikan? Apa yang mau dipulihkan Pak? Mungkin supaya mendapat gambaran pemirsa di rumah.
dari kedatangannya ini, karena ada satu janji yang luar biasa, yaitu mengenai pemulihan. Ya kan Pak? Apa yang mau dipulihkan? Bagaimana pemulihan ini? Silakan Pak. Oke, ada beberapa pemahaman. Yang pertama adalah istilah alfa dan omega. Ya, alfa itu adalah keharmonisan universal. Ya. Kalau kita pelajari dalam buku Kejadian pasal 1 dan Kejadian pasal 2, di situ ada keharmonisan yang luar biasa yang Allah sudah tanamkan kepada keluarga yang pertama di Eden, adalah Adam dan Hawa. Ya. Itu adalah konsep yang tidak dapat dipikirkan oleh manusia. Dikaitkan dalam buku Ulangan 29 ayat 29. Ya. Itu adalah imajinasi yang tidak dapat kita praktekkan dan pikirkan lebih jauh dari kehidupan kita sebagai manusia berdosa. Ya. Bahwa ada Taman Eden, ada Adam dan Hawa, dan itulah lokasi atau places yang sudah diciptakan oleh Allah begitu harmonis dan mendatangkan satu jaminan. Amin. Mengapa terjadi? Karena ada dosa. Itulah sebabnya dalam buku Wahyu yang saya bilang tadi, Alfa dan Omega, buku Wahyu pasal 21 dan 22 menggambarkan bahwa Yesus akan datang segera dan membawa orang-orang yang tidak berdosa. Kata dosa ini tidak berdosa, berarti penuh dengan pelajaran-pelajaran yang berarti dari umat yang sisa, bahwa kedatangan Yesus segera dan mempelajari bahwa Yesus itu adalah patut disembah. Itulah sebabnya saya ingin masuk kepada kontens isi dari dunia yang baru yang penuh dengan keharmonisan. Ada kutipan di dalam beberapa ayat. Yang pertama adalah dalam buku Wahyu 21 ayat 1-5. Ada dua bagian penting di sana. Tentang kontens dari sorga yang kita idam-idamkan. Yang pertama, Allah telah mempersiapkan langit yang baru dan bumi yang baru. Kita terima saja dengan iman. Bahwa ada bahasa seperti itu. Yang kedua, tak ada perkabungan. Tak ada tangis dan duka cita. Amin. Yang ada di tempat yang kita sudah pelajari dalam buku Wahyu pasal 21 ayat 1-5. Itulah sebabnya didukung oleh pena inspirasi dalam buku Kisah Pengharapan halaman 161, bahwa di sana akan lebih hebat kasih, rasa hormat dan sukacita bertambah. Inilah Pak isi dari buku Kejadian pasal 1 dan 2 dihubungkan dengan buku Wahyu pasal 21 dan 2 tentang satu sosok. Yesus adalah hasil musyawarah Dewan Sorga yang akan membawa kita dan sudah mempersiapkan satu tempat yang begitu luar biasa, yang tidak bisa dibandingkan, dipikirkan oleh manusia yang penuh dengan dosa. Ini Pak Darwis yang menarik. Paling sedikit Pak, yang saya coba mungkin dengar dari Bapak, yang sekarang ini kita susah Pak. Di dunia yang baru nanti tidak ada susah lagi ya. Iya. Air mata katanya tidak ada lagi. Tidak ada air mata. Ya, kita selalu berpikir apa untuk besok, apa yang kita bisa cari untuk besok. Nanti di dalam dunia yang baru tidak ada kita pikirkan lagi apa yang kita guna cari hari besok. Semua sudah tersedia ya Pak. Seperti Taman Eden, wah luar biasa Pak. Ini suatu pemulihan yang luar biasa. Yang tadinya kita penuh dosa, menjadi tidak berdosa lagi. Wah, luar biasa. Puji Tuhan. Iya. Nah, ini tentu suatu harapan kita di tempat yang baru ya Pak. Wah, luar biasa. Mungkin Pak Fajar bisa menambahkan ya mengenai kebangkitan ya. Yesus kita tahu bangkit, ya kan Pak? Dari kematian waktu datangnya pertama. Dan bagaimana pemulihan hubungan nanti satu sama lain? Ya. Apakah hubungan kita nanti di dunia yang baru masih sama seperti ini, Pak? Ya, atau bagaimana nanti kita coba? Apakah kita bersatu? Bagaimana? Silakan, Pak. Iya, terima kasih Pak Darwis. Ya. Ini kita mengenai membicarakan mengenai kebangkitan dan pemulihan hubungan pada waktu Yesus datang. Apa sih yang terjadi pada waktu Yesus itu datang? Betul. Tentunya Yesus datang bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya beribu-ribu. Pada waktu sangkakala dibunyikan, ya kan, semuanya akan terjadi gemuruh yang sangat luar biasa. Nah, apa yang terjadi dengan orang yang mati di dalam Yesus yang ada di kubur? Pada waktu tanda diberi itu, kubur-kubur akan terbuka. Yang sebelumnya mereka mati di dalam Kristus akan bangkit. Dan pada waktu itu tubuhnya akan diubahkan, bukan menggunakan pakaian yang fana atau yang sementara, tapi menggunakan pakaian yang kekal, yang abadi, diubahkan. Saya nggak tahu itu diubahkan seperti apa. Apakah nanti kita
tubuh kita akan memiliki satu kayak cahaya kemuliaan seperti Yesus dan lain sebagainya. Kemudian kita yang masih hidup akan diubahkan juga dan akan bersama-sama diangkat ke surga. Itu peristiwa yang luar biasa. Hubungan yang dulu kita pernah jauh itu dipulihkan kembali pada waktu Yesus datang pada kali yang kedua ini. Dipersatukan lagi, dibangkitkan, dipulihkan. Kita sama-sama baca. Ini ada satu kutipan yang sangat bagus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai yang ke-17. 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ini janji pengharapan pemulihan yang luar biasa ini. Yang mati dalam Kristus dibangkitkan ya, diubahkan tubuhnya, kemudian diangkat ke surga. Kita yang masih hidup yang bisa menyaksikan pada waktu Yesus turun dari surga, kita juga diubahkan. Jadi apapun yang terjadi pada waktu Yesus datang, gempa bumi, kemudian malapetaka di mana-mana, itu tidak mempengaruhi tubuh kita secara fisik, karena kita sudah memakai pakaian yang tidak bisa binasa, menggunakan pakaian yang kekal. Mungkin kita kena meteor kah, belerang atau apa, udah nggak mempan lagi, udah ini sudah karena udah diubahkan. Ya inilah janji kebangkitan maupun hubungan yang dipulihkan oleh Yesus kepada umat-umatnya yang percaya kepada. Makanya tetap stay lah sampai akhir zaman, sampai Yesus datang ya. Dengan harapan itu. Iya, tetap pengharapan. Karena harapan itulah yang mempersatukan kita semuanya. Betul. Kita sama-sama bertemu dengan orang, kamu ini enggak? Saya berharap Yesus datang. Kita pergi ke satu tempat, bertemu dengan orang, kok kita sama ya? Kita lagi mengharapkan kedatangan Yesus, loh kita sama. Senang sekali rasanya. Senang sekali. Kayak kita merasakan dipersatukan. Oh ya, kita sama-sama punya pengharapan yang sama, visi yang sama, memiliki iman yang sama. Yesus akan segera datang. Kita perlu setia sampai akhir ya. Sampai akhir, iya. Ini menjadi harapan kita ya Pak. Iya. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Salam, kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry, adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Ya mungkin Pak Kaunang ini bisa menambahkan, melanjutkan apa yang baru kita bahas dengan Pak Fajar ya. Sebetulnya bumi yang baru itu untuk orang kita yang percaya, yang sudah ditebus oleh Tuhan ini, bagaimana sih Pak? Kita perlu tahu, sehingga pengharapan kita akan lebih tinggi lagi, semangat kita akan lebih tinggi. Walaupun sekarang ini kita menghadapi begitu banyak tantangan kehidupan, ya, banyak kesusahan, banyak kesulitan. Tapi dengan harapan yang luar biasa ini, kita boleh atasi semua kesulitan dengan mudah. Karena Yesus ada bersama kita. Dengan harapan yang luar biasa ini, kita lupakan semua kesulitan. Tetapi kita hadapi dengan baik. Dan kita tiba-tiba satu waktu yang, sehingga bumi yang baru, yang akan dijanjikan Tuhan itu, bisa menjadi milik kita, Pak. Silakan, Pak. Oke, jadi ada dua jawaban yang ringkas yang bisa saya jawab terhadap pertanyaan Pak Darwis. Yang pertama berdasarkan Alkitab atau firman Allah. Tentu. Dalam buku Yesaya 65 ayat 17. Dikatakan, sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru,
Hal-hal yang dulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi di dalam hati. Ini rekomendasi buat umat Tuhan yang akan dipersiapkan untuk menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali. Poin yang kedua yang luar biasa dan ini tidak boleh dikira-kira oleh manusia. Saya sudah bacakan tadi Ulangan 29 ayat 29. Karena faktor Wahyu 22 ayat 1 sampai 5 ini adalah berhubungan dengan Kejadian 3 ayat 22 sampai 24. Mengandung teologis. Bahwa ada satu pohon kehidupan yang karena Adam dan Hawa melanggar, maka tidak ataupun mereka tidak bisa mencicipi akan buah itu. Menurut rekomendasi dari salah satu teolog yang namanya Stefanovic, bahwa orang-orang yang akan diselamatkan akan bersama-sama dengan orang tebusan lainnya untuk duduk di bawah pohon anggur itu dan pohon aranya dengan tidak ada yang membuat mereka takut. Ini gambaran-gambaran yang secara manusia saya juga tidak bisa jelaskan, tetapi inti dari pena inspirasi dan rekomendasi dari beberapa ayat yang saya bacakan tadi bahwa ada satu pohon, termasuk ya pohon-pohon yang kita baca tadi, merupakan sesuatu hal yang belum dijamah oleh Adam dan Hawa karena mereka terlanjur berdosa, melakukan dosa atau perlawanan kepada Allah. Inilah yang menjadi satu advantageous point, nilai tambah bagi umat-umat yang diselamatkan untuk duduk di bawah pohon itu, mengambil buah itu, bercerita dengan Yesus. Nah, ini adalah satu rangsangan rohani untuk supaya para pemirsa dan kita bertiga juga, mengapa kita akan ke sana? Karena kita akan melihat dan memiliki pohon kehidupan yang dijanjikan oleh firman Allah. Dan kita percaya, kita aminkan dengan iman bahwa itu akan terjadi bagi orang-orang yang percaya dan siap. Amin. Kedatangan Yesus. Ini Pak, yang bisa respon untuk pertanyaan Bapak tadi. Dan kelihatannya seperti yang Bapak uraikan itu tadi, tidak ada ketakutan lagi. Amin Bapak. Mungkin dulu Adam dan Hawa selalu ketakutan ada pohon di sana yang boleh tidak boleh dimakan tidak ada lagi. Amin, Pak. Kita hidup dengan penuh sukacita karena sudah dunia baru, langit baru. Semuanya penuh dengan keindahan. Tidak ada sedikit ketakutan. Amin, Pak. Amin. Betul sekali itu. Dengan pengalaman kita yang hidup di dunia lupa. Kita lupakan semua. Kita hidup dengan dunia yang baru yang Tuhan ciptakan. Luar biasa, ini membuat harapan kita lebih bersemangat lagi. Betul. Bagi kita supaya mempunyai undangan bagi kita supaya kita tetap setia ini sampai kedatangan Yesus kedua kali. Nah, mungkin Pak Fajar ini kehidupan di dunia baru itu gimana sih Pak? Kita perlu juga pengen tahu. Mungkin kita tidak bisa menjelaskan sedetail sebelum kita tiba di sana. Amin. Betul. Tapi sedikit gambaran bagaimanakah kehidupan yang baru di sana. Supaya ini juga membuat penarikan kepada kita, Pak. Supaya kita tetap setia tetap di jalan Tuhan. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Darwis. Ini janji tempat yang disediakan oleh Tuhan Yesus yaitu satu tempat di kerajaan surga yang mana nanti surga juga akan Yerusalem baru akan turun di atas dunia. Nah, itu kehidupan macam seperti apa Dan kita hanya bisa menyajikan, menggambarkan itu dengan bahasa manusia, kan? Bahasa manusia, satu dunia yang baru, tidak ada dosa, tidak ada ratap tangis, kesakitan, luka dan lain sebagainya Ada yang menarik itu, saya tadi baca di dalam Yesaya 35 ayat yang ke-10 nih. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai. Sedang sukacita abadi meliputi mereka. Sukacita abadi, Pak. Jadi happy terus. Sukacita abadi meliputi mereka. Dan sehingga tidak ada binatang buas di sana, tidak ada padang pasir. Semuanya itu sangat menyenangkan, hal-hal yang baru. Bahkan hal-hal yang baru ini diungkapkan di dalam Yesaya 42 ayat 9, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Tapi hal-hal yang baru hendak beritahukan. Hal-hal baru itu seperti apa? Barangkali hal-hal baru itu belum pernah kita lihat di atas muka bumi ini. Jadi Yesus memberikan satu gambaran bahwa akan ada satu hal-hal baru yang belum pernah dinikmati oleh manusia. Yang kita akan temukan. Belum pernah terpikirkan. Jadi kita itu hanya melihat satu bayangan saja yang belum menjadi satu kenyataan. Nah, pertanyaan yang menarik,
apakah kita pada waktu kita nanti di kerajaan surga nanti hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus, apakah kita mengenal teman kita satu sama lain? Enggak. Kalau semua diperbarui, kemudian pada waktu ada orang tua kita yang akhir hidupnya dia mungkin sudah tua renta, sudah keriput, sudah ubanan, pada waktu dibangkitkan kan menggunakan pakaian yang baru, tubuh yang baru. Apakah kita masih bisa mengenal ini kakek saya ini, seumuran dengan saya kah, atau bagaimana? Tapi itu bahasa manusia ya, bahasa manusia di dunia yang bisa mengungkapkan. Tapi saya rasa Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Nah, contohnya begini. Pada waktu Yesus itu dia bangkit dari kubur, kemudian Yesus menampakkan diri, Thomas ini dia mengenal bahwa itu adalah Yesus, bukan hantu, bukan sesuatu yang lain. Thomas saja mengenal Yesus sudah bangkit. Apalagi kita nanti besok akan dibangkitkan, akan diubahkan, tentunya kita akan mengenal. Pengalaman 2 orang Emmaus, pada waktu mereka berjalan bertiga ya, mereka pergi ke Emmaus, memang ada satu sinar kemuliaan yang menutupi matanya. Pada waktu Yesus dia duduk bersama-sama di atas meja, kemudian dia lihat cara Yesus dia melayani mereka. Dia lihat, oh ini Yesus. Kemudian mata mereka dibuka. Wah, ini Yesus. Ini ternyata Yesus sudah bangkit. Memang benar, Yesus itu sudah bangkit. Artinya bahwa kita sudah bisa mengenal, meskipun itu kita akan diubahkan, ketemu dengan orang tua kita dengan wajah yang penuh dengan sinar kemuliaan kakek kita. Nah, apa sih aplikasi buat kita semuanya? Kalau kita lihat ada satu kenikmatan, kehidupan kekal, happy terus, sukacita, itu dibandingkan dengan penderitaan yang kita alami di atas dunia tidak ada artinya apa-apa. Amin. Tidak ada. Pelajaran yang kita terlalu kecil, penderitaan yang kita alami di atas dunia dengan kenikmatan yang Tuhan janjikan di atas surga tidak ada bandingnya. Kalau saya tadi Bapak bilang sukacita abadi, padahal di dunia kita ini mengalami duka cita abadi. Cita abadi, ratap tangis, meninggal teman sejawat. Aduh, sayang sekali. Kesedihan. Tapi di sana kebalikan yang luar biasa. Iya. Amin. Sukacita abadi. Sukacita abadi ini di dalam Alkitab. Menggambarkan gimana ya? Sukacita abadi. Iya betul. Ya, karena Bosan selama atau ini kita tidak? ngalami duka cita terus. Duka cita terus ya. Kesusahan terus. Bayangkan sukacita abadi. Amin. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Iya, Luar biasa. betul. Saya kira ini suatu pengharapan yang perlu kita pikirkan setiap saat, Pak. Supaya kita tetap setia, menunggu kedatangan Yesus kedua kali itu. Walaupun, Jangan tawar hati. Iya, jangan tawar hati. Iya, jangan lemah itu. Jangan lemah, karena ini suatu sukacita abadi yang akan diberikan kepada kita. Wah, luar biasa. Mungkin Pak, kau kasih beberapa poin dari diskusi kita kali ini, sehingga pemirsa boleh membawakannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Silakan Pak. Oke, ada 2 poin. Yang pertama, bahwa janji Yesus itu adalah pasti. Yang kedua, bila mana kita bertemu dengan Yesus di bawah pohon kehidupan, ada banyak hal yang tidak kita yakini, tidak kita tahu, akan terjawab otomatis sendirinya. Maukah saudara percaya kepada Yesus? Amin. Itulah jawaban yang positif, Pak. Wah, terima kasih. Terima kasih. Amin. Mungkin Pak Fajar menambahkan beberapa poin, silakan Pak. Iya, sedikit aja Pak Darwis. Silakan. Tentunya kita akan dipersatukan kembali, akan dipulihkan kembali. Setelah kita mengalami begitu banyak penderitaan dan dosa, akhirnya kita dipulihkan dengan janji kedatangan Yesus yang kedua kali ini. Ini yang akan mempersatukan kita. Pengharapan akan kedatangan Yesus itu yang akan mempersatukan kita semuanya. Supaya kita tetap bersatu di dalam Yesus. Kita tetap bertahan sampai dengan kesudahannya. Luar biasa. Iya. Persatuan itu sangat penting ya. Betul, betul. Baik pemirsa, demikianlah diskusi kita kali ini. Kami sangat berharap bahwa dari diskusi pendalaman Alkitab ini, kita mendapatkan inspirasi baru yang boleh menguatkan iman kita, sehingga kita boleh bersabar, kita boleh berkuat hati, kita tidak lemah menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali itu. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan memberkati kita semua, dan juga Roh-Nya menyertai kita sampai hari kesudahan tiba. Baik, kita akan tutup diskusi kali ini dan akan dipimpin oleh doa oleh Bapak Kaunang. Silakan. Kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kunci pelajaran
dan kunci pengharapan dari umat-umat yang percaya kepada Yesus adalah Yesus segera datang dan membawa kami menuju ke sorga yang kita idam-idamkan. Bapa, kiranya firman yang begitu indah ini melalui kuasa Roh Kudus dapat memulihkan hati dan kepercayaan para pemirsa untuk percaya kepada Yesus, mengikuti teladan Yesus, tabiat Yesus, sehingga kedatangan ini untuk kami semua, bukan hanya sebagian. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin.